Jadi begini, makna dan simbolik dari Jalak Sangu Tumpeng adalah kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita tidak kekurangan pangan. Karena memakna dan filosofinya adalah Jalak Sangu Tumpeng, kemana-mana sudah ada pakanane, tumpengnya sudah ada. Kalaupun merantau orang, insya Allah tidak kekurangan pangan. Jadi dari nama saja leluhur kita sudah mendoakan hal yang baik. Ya, dari nama saja leluhur kita sudah memberikan nama yang baik, doa. Karena apa? Nama adalah sebuah doa. Ada yang bilang apa artinya sebuah nama? Artinya sangat penting sekali. Coba kalau Anda dinamakan yang kurang bagus, runtah. Runtah artinya apa? Sampah. Mau Anda dinamakan runtah. Akhirnya nanti begitu hidup Anda jadi sampah masyarakat. Tidak berguna. Aduh, serepot maning baik, ya kan? Namain jahanam. Aduh, nama neraka maning baik, ya kan? Nah, seperti itu. Karena pada dasarnya leluhur kita itu ketika menamai satu bilah pusaka mempunyai visi misi ke depan untuk anak cucunya. Nah, tinggal anak cucunya ketika mendapat mendapat doa dari leluhur, ya kita harus kembali mendoakan leluhur kita. Minim-minim kita doakan sampai ke buyut kita atau mbah kita lah ya. Ya, sahabat pusaka Jawa, sampai kita tidak mendoakan sampai mbah kita, cuman orang tua kita saja. Kurang bijaksana. Karena orang tua kita ada juga karena adanya mbah kita. Adanya mbah kita karena ada buyut kita sampai ke atas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Juga nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua kelak di hari akhir nanti kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah baik musibah banjir, longsor, musibah angin topan, musibah apalagi banjir, gempa ya yang kemarin terjadi lah ya di Malang. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan double ganjaran, yaitu pertama diberikan kesembuhan, yang kedua diberikan ganjaran berupa pahala, karena sahabat Pusaka Jawa sabar dalam menerima qadarullah, ketentuan dari Allah berupa penyakit ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya susah atau sulit ataupun usahanya pun sedang pailit, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Ya, sahabat Pusaka Jawa semua, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa, entah handai tolannya maupun teman-temannya. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau serangan-serangan virus COVID-19. Ya, sahabat Pusaka Jawa, semoga Allah melindungi bangsa ini dari virus COVID-19, segera pergi dari bumi Nusantara ini. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka dapur keris lurus. Kemarin saya bahas dapur keris lurus, ini saya bahas lagi dapur keris lurus lagi ya. Nah, dan dapur keris lurus yang akan saya babar adalah dapur yang 4 pilar. Sudah sahabat Pusaka Jawa tebak sendirilah, sudah tahu. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka, yaitu keris Jalak Sangu Tumpeng. Ya, keris Jalak Sangu Tumpeng sangat populer didengar di masyarakat, tapi mungkin orang yang baru bermain pusaka mesti bingung kayak apa sih bentuknya. Ya, sahabat Pusaka Jawa, karena agak gampang susah. Dulu waktu saya pertama kali main pusaka,
itu kan belum kayak sekarang internet ya kan. Handphone pun maaf ya, pada tahun 98 ya, saya 99 2000 saya baru punya handphone itu sekitar tahun berapa ya, 99. Handphonenya Ericsson ya, handphone Ericsson sama Siemens. Kartunya pun mahal, SL itu 250.000, simpati harganya 750, kartunya aja belum isi ulangnya itu. Yang masih poliponik ya, masih bunyi gitu. Oke sahabat Pusaka Jawa, nah dulu saya untuk mengetahui dapur Jalak Sangu Tumpeng itu sangat susah sekali. Karena keterbatasan dari media atau sosial media. Kemudian kalau kita tidak bahasanya apa ya, newong Tegal ngomong ke ngusak, belajar kepada senior, kita tidak akan tahu bentuknya kayak apa Jalak Sangu Tumpeng. Nah, dengan kemudahan era digital sekarang, sosial media, sahabat Pusaka Jawa tinggal ketik tok, Jalak Sangu Tumpeng, keluar gambarnya. Oh, bentuknya seperti ini. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa. Di dalam bilah ini terdapat keris Jalak Sangu Tumpeng ya. Keris Jalak Sangu Tumpeng. Kita babar warongkonya dulu ya sahabat Pusaka Jawa. Warongkonya ini adalah Gayaman Ngayogyakarta. Ciri-cirinya apa Gayaman Ngayogyakarta? Apabila dari Gayaman Surakarta itu di ujung bilah sininya itu gini, tingil. Kalau Yogyakarta dibikin tumpul. Nah, oke ya sahabat Pusaka Jawa, lihat ya, dibikin tumpul. Ya, dan ini adalah Gayaman Ngayogyakarta model Banaran atau Wanda Banaran. Nah, ini Banaran. Kemudian untuk kayunya ini Katimoho pelet, tapi motif pelet ada banyak motifnya. Nah, ini ngingrim ya. Kemudian untuk pendoknya ini pendok buton kuningan. Ya. Ini pendok buton kuningan. Coba dilihat sahabat Pusaka Jawa. Kelihatan ya. Nah, ini motifnya adalah Taman Ngabehan. Pendok juga motifnya banyak. Kalau sahabat Pusaka Jawa pengen tahu, perbanyak beli buku tentang keris. Ya, kalau di satu buku nggak ada penjelasan tentang, beli yang lain. Kalau bingung, WA saya nanti tak kasih tahu. Nah, untuk mendaknya ini adalah mendak kendit silang mirah. Kemudian untuk handle-nya, ini sahabat handle-nya. Ini handle-nya motif kerajaan ya, motif kerajaan. Oke, dan perlu saya sampaikan sahabat Pusaka Jawa, biasanya ini seperti biasa. Ada anggapan bahwasanya ketika kita mempunyai pusaka, warongko dan handle, hendaknya ini sekedar masukan. Hendaknya antara handle dan warongko, handle lebih tua warnanya daripada warongkonya. Itu yang saya ketahui. Tapi kalaupun handle nanti warnanya lebih cerah, nggak masalah, wis lah. Tidak ada masalah. Oke sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita buka bilahnya ya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akan saya review ke depan, walaupun seperti biasa saya dulu pernah membabar dapur keris Jalak Sangu Tumpeng, tapi pastinya berbeda dari pamor maupun yang lainnya. Nah, kerisnya pun berbeda. Sahabat Pusaka Jawa, saya akan review ke depan ciri-ciri dari Jalak Sangu Tumpeng. Oke. Ciri-ciri dari keris Jalak Sangu Tumpeng adalah bilahnya lurus. Kemudian memakai pejetan atau belumbangan di sini. Memakai tikel alis. Ini ada tikel alis sahabat Pusaka Jawa. Gandiknya yang polos atau lugas, Kemudian memakai serawean di sini. Kemudian memakai ripandan atau tingil. Kelihatan nggak? Nah, ini nih tingilnya nih. Nih. Oke ya. Ricikan yang lainnya apa lagi Mas? Lakamaning. Tidak ada lagi. Oke. Sogokannya 2 ya. Ini jangan lupa sogokannya 2 ini. Sogokan 2, tikel alis, gandik
lugas, polos, memakai serawean, kemudian memakai tingil atau urip pandan, kerisnya lurus. Oke. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pucukan bilahnya, ini pucukan bilahnya adalah ngudup gambir. Sahabat pusaka Jawa, ngudup gambir, karena saya ulangi lagi, pucukan bilah ada 6, yaitu yang lebih orang banyak tahu adalah 4. Yang pertama nyujen, ngudup gambir, ambu tutumo, anggabah kopong. Yang 2 ini ada nugi pinetet dan juga ada ngumyang. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat gonjonya, ini ikutnya gonjo apa ini? Ini ikutnya gonjo sabit rontal. Gonjonya sabit rontal. Seperti daun tal yang disobek-sobek itu sabit rontal artinya. Daun tal apa masa pohon tal? Googling aja. Oke, sahabat pusaka Jawa. Nah, seperti biasa, saya akan bercerita dulu sebelum membabar tentang tuah ataupun angsar dari keseluruhan, baik dapur, baik lurus, baik pamor. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, saya akan bicara dulu tentang jalak sangu tumpeng. Jalak sangu tumpeng adalah tergolong 4 pusaka yang menurut leluhur kita adalah yang hendaknya dimiliki. Pertama yaitu brojol, yang kedua tilam upih, yang keempat tilam sari, yang ketiga tilam sari, yang keempat adalah jalak sangu tumpeng. Ya, jalak sangu tumpeng kok namanya jalak, Mas? Leluhur kita itu biasanya menamakan satu bilah pusaka itu berdasarkan manfaat, karakter yang baik. Dulu orang-orang yang memakai nama-nama hewan seperti gajah mada, kemudian kebo anabrang, ya, banyak itu dulu melambangkan satu kegagahan, satu kewibawaan. Nah, jalak, kalau kita melihat dari burung jalak, tentunya sahabat pusaka Jawa tahu, burung jalak postur tubuhnya pun proporsional, kemudian ocehannya enak dan banyak didengar, banyak orang suka mendengarnya, ya. Kemudian burung jalak sendiri adalah burung yang simbiosis mutualisme, hidupnya tidak merugikan orang lain seperti benalu. Artinya jalak itu kadang hinggap di kerbau, kemudian matuki kutunya, memakan kutu dari kerbau itu. Si kerbau pun berterima kasih, si jalak pun kenyang. Ya, sahabat pusaka Jawa, sangu tumpeng apa artinya, Mas? Sangu tumpeng itu berasal dari bahasa Jawa. Sangu itu membawa, tumpeng itu tumpeng, nasi tumpeng. Artinya burung jalak yang membawa tumpeng. Jadi kalau bukan berarti burungnya kecil bawa tumpeng besar, tidak. Ini kan makna simbolik yang perlu kita pahami. Ya, ketika leluhur kita menamakan itu simbolik, simbol. Jadi begini, makna dan simbolik dari jalak sangu tumpeng adalah kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita tidak kekurangan pangan. Karena memakna dan filosofinya adalah jalak sangu tumpeng, kemana-mana sudah ada pakanane, tumpengnya sudah ada. Kalaupun merantau orang, insya Allah tidak kekurangan pangan. Jadi dari nama saja leluhur kita sudah mendoakan hal yang baik. Ya, dari nama saja leluhur kita sudah memberikan nama yang baik, doa. Karena apa? Nama adalah sebuah doa. Ada yang bilang apa artinya sebuah nama? Artinya sangat penting sekali. Coba kalau Anda dinamakan yang kurang bagus, runtah. Runtah artinya apa? Sampah. Mau Anda dinamakan runtah. Akhirnya nanti begitu hidup Anda jadi sampah masyarakat, tidak berguna. Aduh, serepot maning baik, ya kan? Namain jahanam, aduh, nama neraka maning baik, ya kan? Nah, seperti itu. Karena pada dasarnya leluhur kita itu ketika menamai satu bilah pusaka mempunyai visi misi ke depan untuk anak cucunya. Nah, tinggal anak cucunya ketika mendapat mendapat doa dari leluhur, ya kita harus kembali mendoakan leluhur kita. Minim-minim kita doakan sampai ke buyut kita atau mbah kita lah ya. Ya, sahabat pusaka Jawa, sampai kita tidak mendoakan sampai mbah kita, cuman orang tua kita saja. Kurang bijaksana. Karena orang tua kita ada juga karena
adanya mbah kita. Adanya mbah kita karena ada buyut kita sampai ke atas. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang tadi Jalak Sangu Tumpeng adalah sudah dipahami ya. Jadi Jalak Sangu Tumpeng makna simboliknya adalah kemanapun kita berada kita tidak kekurangan pangan. Jadi seperti itu. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, empu maupun sang pemesan pertama satu bilah keris itu pastinya mempunyai maksud dan tujuan. Pak, datang ke empu, saya itu orangnya suka berpergian, berdagang, saya merantau ikut orang, dan saya pengen rezekinya lancar. Maka sang empu akan memikirkan dapur apa yang cocok buat orang ini. Orangnya suka berpergian, merantau. Nah, agar merantau tidak kekurangan pangan, maka yang cocok adalah dibikinkan Jalak Sangu Tumpeng. Nanti kita bahas lagi tentang pamornya. Oke. Kita kalau lihat dari pamornya, ini adalah ngulit semangka, ngulsem. Kalau disingkat ngulsem atau kulit semangka. Orang Semenanjung Malaya mengatakan kulit semangka. Kita lihat. Ciri-ciri dari pamor ngulit semangka adalah bentuknya ada garis-garis tidak beraturan. Sahabat Pusaka Jawa lihat beraturan seperti motif kulit semangka. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan, juga untuk memudahkan mencari rezeki. Ada korelasinya. Ketika kita hubungannya luas dan luas dengan masyarakat, tidak cuma masyarakat sekitar saja, tapi masyarakat pada umumnya, insya Allah kita pun cari rezekinya gampang. Kalau lagi nganggur banyak kenalan. Mas, saya lagi nganggur nih, ada proyek nggak, ada kerjaan buat saya nggak? Oh ada, silakan. Coba kalau orangnya di rumah saja, tidak banyak teman. Bingung dia, cepet, ya kan? Akhirnya apa? Ya akhirnya orangnya pun menjadi tidak apa ya, istilahnya tidak begitu banyak temannya. Akhirnya ketika ada masalah bingung. Ya, kalau ada banyak teman ketika ada masalah kan bisa rundingan sama teman saya, bagaimana ya? Kok saya kondisinya begini? Karena tidak semua orang mempunyai pengalaman yang sama. Kadang orang mempunyai pengalaman yang berbeda sehingga akan memberikan satu surplus tersendiri pada diri kita. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tak minum dulu biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Pusaka Jawa, nah, kita tadi membahas tentang tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Tadi sudah dijelaskan kalau kita luas pergaulannya rezekinya kita mudah. Nah, kita bahas tentang tuah atau angsar dari dapur keris lurus. Dapur keris lurus maknanya adalah ketauhidan, agar kita mempunyai keteguhan hati, kekuatan iman. Ketika iman kita kuat, kita akan teguh hatinya. Teguh, iman kuat yang bagaimana? Iman yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita hidup kadang penuh banyak cobaan, banyak kebutuhan. Ya, sehingga ketika kita tidak kuat iman, maka kita akan tergelincir oleh godaan setan yang terkutuk dan juga terbawa oleh hawa nafsu kita. Ada orang Jawa bilang, wetenge ngelih, pikirannya ngalih. Perutnya lapar, pikirannya pun kemana-mana yang tidak bagus bisa. Ya, nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tuah atau angsar dari dapur Jalak Sangu Tumpeng. Keris dapur Jalak Sangu Tumpeng mempunyai tuah atau angsar, sebagian pecinta keris adalah untuk memudahkan mencari rezeki. Jadi sesuai ya dengan namanya Jalak Sangu Tumpeng. Kemana-mana tidak kekurangan pangan. Di sini sebagian pecinta keris beranggapan memudahkan pemiliknya untuk mencari rezeki. Dan kebanyakan yang suka adalah pedagang, para pengusaha, pegawai bank, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, oke. Kemudian kita bahas tentang selorok besinya. Selorok besinya ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa, hitam kebiruan. Ya. Kemudian kalau kita melihat pasikutannya, kita akan membabar tentang pasikutan keseluruhan, ya.
kita melihat pasikutannya yang bilahnya ini lebar. Bilahnya lebar, ya, sahabat pusaka Jawa. Ini bilahnya lebar, kemudian panjang bilahnya sedang. Oke. Panjang bilahnya sedang, kemudian gandiknya tidak terlalu panjang. Ini gandik. Sogokannya panjang, ini sogokan panjang nih. Kemudian sirah cicaknya bulat dan besar serta pendek. Ini teman-teman sudah mulai pakai. Ini tangguhnya mana? Nih tak liatin. Bilahnya ini tebal, sahabat pusaka Jawa. Ini bilahnya tebal, lebar, kemudian panjang bilahnya sedang. Oke. Kemudian sirah cicaknya ini bulat dan membesar, tapi pendek. Sogokan ini sogokan ada dua, sogokannya panjang, gandiknya pendek. Kemudian besinya terkesan kering. Ini besinya terkesan kering. Ada besi yang terkesan basah, sahabat pusaka Jawa. Seperti besi-besi sedayu itu kelihatannya basah, tanpa diminyak pun kelihatannya basah. Nah, ini biasanya terkesan kering. Ini estimasi adalah tangguh tuban. Kalau tangguh tuban berarti ikunya tangguh sepuh. Ya, sahabat pusaka Jawa ya. Oke, sahabat pusaka Jawa, kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari keris Jalak Sangu Tumpeng ini adalah besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan keris yang pertama ini adalah si pemilik keris ini hidupnya itu mapan. Hidupnya mapan, dimanapun dia berada hidupnya mapan, tidak kekurangan pangan. Karena apa? Orang hidup itu membutuhkan asupan untuk badan, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jangan dibalik, nanti hidup buat makan. Uripe kur mangan dok. Tidak. Jadi kita kemanapun berada, entah itu kita merantau sendirian bersama keluarga, kita kecukupan pangan. Jangan sampai, maaf banyak orang yang merantau sampai pulang lagi karena di perantauan nyari duit susah, sampai meriang-meriang, pulang pun nggak punya duit, pinjam sama temennya. Jangan sampai seperti itu. Jadi besar harapannya adalah kemanapun kita pergi, dimanapun pemilik dari keris dapur Jalak Sangu Tumpeng ini adalah menjadi orang yang mapan secara materi dan pergaulannya pun luas karena ditopang dengan pamor ngulit semangka atau ngulsem. Ya, luas, tidak luas tapi kaku, ya. Karena orang yang kaku pasti akan agak susah juga untuk mencari rezeki. Beda dengan orang yang luas dan luas lah. Lebih mudah mencari rezekinya orang yang luas dan luas. Ya, sahabat pusaka Jawa, jadi ini adalah keris Jalak Sangu Tumpeng estimasi tangguh tuban. Oke, sahabat pusaka Jawa. Nah, cukup ya sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, sekian dari saya. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa mendapatkan video ter-up-to-date dari saya. Ya, kemudian yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Kalau ada, insya Allah saya babar. Kalau tidak ada, buat PR. Kalau tidak ada, saya pinjam. Kalau tidak ada, ya makfuan, dimaafkan. Ya, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Saya bukan seorang ahli, saya hanya orang yang memberanikan diri untuk membuat konten ini dan berbagi sedikit ilmu yang ada di saya. Ya, karena di luar sana lebih banyak orang yang lebih pintar tapi tidak sempat untuk membuat konten YouTube. Ya, nggak dari seperti itu. Kalau saya hanya sedikit saja. Ya, sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.